Sersan Jaka menemukan jalur ventilasi terbuka. Satu persatu, mereka masuk. Nafas ditahan. Dada mereka hanya digerakkan oleh amarah dan nyali. Lorong sempit itu gelap. Bau obat, karat, dan darah menguar. Tiba-tiba, krak! Lantai kayu tua berderit. Sersan Yuda terpeleset, lutut menghantam lantai. Sekejap saja, seluruh ruangan terdiam. Dokter menoleh. Siapa di luar? Periksa! Perintahnya pada anak buah yang membawa senjata listrik. TNI tak bergerak, jantung mereka berdetak kencang. Cahaya senter mulai mendekat ke lorong. Komandan Wisnu mengisyaratkan, hindari kontak, tunggu aba-aba. Tapi waktu terus berjalan, dan darah sudah mulai menetes dari sayatan pertama di tubuh Sulastri. Sulastri ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap langit-langit penuh debu, menanti keajaiban atau ajal. Saat itu, bayangan senter menyorot tepat ke wajah Sersan Yuda. Dan bam! Malam belum bergeser dari puncaknya ketika angin membawa aroma lembab dari lorong belakang. Sebuah bangunan tua di Phnom Penh, Kamboja. Cahaya lampu redup menyelinap keluar dari celah-celah dinding seng, memperlihatkan siluet seorang pria dalam jas putih. Dokter B1 adab dengan sarung tangan merah darah yang belum kering. SFX. Detak jantung perlahan, suara alat monitor medis. Bip, bip. TKI perempuan itu tergeletak lemas di atas meja operasi darurat. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, meski suhu ruangan panas menyesakkan. Matanya terbuka, setengah berusaha bicara, tapi tak mampu. Tabung oksigen rusak. Satu-satunya suara yang terdengar jelas adalah suara pelan alat perekam medis dan napas berat si dokter yang tampak menikmati pekerjaannya. Tiba-tiba, suara langkah cepat dan berat TNI mendekat. Tim TNI yang menyamar menyusup diam-diam dari sisi belakang. Salah satu dari mereka, Serka Andika, menunjuk ke kamera pengintai yang mereka pasang kemarin. Rekaman terbaru menunjukkan dokter itu sudah mulai menyentuh pisau bedah ke kulit korban. Seketika detak jantung dalam ruangan berubah ritme. Momen menegangkan dimulai. TNI tak menunggu lebih lama. Dengan sinyal tangan cepat, dua prajurit membuka pintu belakang secara senyap. Suara engsel berdecit membuat sang dokter menoleh. Hanya sekilas. Tidak. Itu bukan peluru. Itu suara sepatu tentara menerjang pintu samping yang membuat seluruh isi ruang operasi berguncang. Wajah sang dokter panik. Apa-apaan ini? Teriaknya dalam bahasa Inggris bercampur Kamboja. Serka Andika mendekat, menodongkan senjata. Letakkan pisau itu sekarang. Atau sang dokter tak sempat menyelesaikan niatnya. Pisau di tangan gemetar. Korban masih hidup. Adegan bergulir cepat. Tim medis darurat dari TNI masuk dan langsung membawa korban keluar. Sang dokter hanya bisa terduduk. Tubuhnya gemetar. Wajahnya kehilangan warna. TNI berhasil menyelamatkan nyawa korban. Di detik-detik terakhir, ruang interogasi militer di Phnom Penh terasa sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan napas berat Letkol Agra yang terdengar jelas. Di hadapannya, duduk seorang pria dengan wajah tirus. Mata cekung seperti lubang neraka. Rambut tipis disisir ke belakang. Dialah oknum dokter B1 adab itu. Dokter Narit, tersangka utama jaringan perdagangan organ gelap yang melibatkan banyak TKI. Tangan Narits diborgol. Kemejanya sudah lusuh, bercak darah di lengan masih membekas. Tapi wajahnya tetap dingin, tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Letkol Agra menatapnya tajam, menekan tombol di tape recorder tua di meja. Saya hanya menjalankan permintaan. Suara rekaman itu mulai memutar. Suara Narits terdengar berbeda lemah, seperti kehilangan kendali. Semua sudah dipesan. Datanya lengkap, nama, golongan darah, kondisi organ, semua dari Indonesia. Mereka bilang, itu hanya TKI tak berguna. Letkol Agra mengepalkan tangan. Hatinya bergolak. Sebagai putra bangsa, mendengar warga negaranya diperlakukan seperti barang dagangan membuat darahnya mendidih. Ia mengambil sebuah berkas, lalu melemparkan isinya ke meja. Kertas-kertas beterbangan. Di sana ada nama-nama korban, usia, asal kota, termasuk Sulastri. Berapa yang sudah kau bunuh? Hah? Jawab, teriak Letkol Agra. Suaranya menggema hingga lorong markas. Narit masih terdiam, tapi matanya melirik berkas itu. Bibirnya bergerak pelan, hampir tak terdengar. Lebih dari 20. Sebagian tak sempat kami catat, mereka dibuang ke sungai. Letkol Agra terdiam, pandangannya kosong sejenak, tapi hanya sebentar. Ia tahu